Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari eksperimen cepat rambat bunyi di udara yang telah kami peroleh. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Muhammad Ramadan Nawawi Kurniawan dengan NIM 2306874 dan saya sendiri Safira Rajibah dengan NIM 2310999. Untuk tujuan pada percobaan ini yaitu untuk menentukan cepat rambat bunyi di udara pada temperatur kamar dengan menggunakan osiloskop. Nah, di sini ada untuk dasar teorinya. Gelombang bunyi dapat saling berinteraksi membentuk pola interferensi konstruktif atau destruktif, tergantung pada fase dan amplitudo gelombang yang berinterferensi. Dalam eksperimen ini, dua gelombang bunyi yang diatur secara tegak lurus digunakan untuk mengkaji fenomena superposisi gelombang. Ketika dua gelombang dengan orientasi tegak lurus berinteraksi, mereka membentuk polarisasi yang karakteristiknya itu bergantung pada perbandingan amplitudo dan beda fase antara kedua gelombang tersebut. Hasil interaksi gelombang ini menghasilkan pola Lissajous, sebuah representasi visual yang dihasilkan ketika dua gelombang diproyeksikan pada layar osiloskop. Sebagaimana semua gelombang harmonik, laju gelombang sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang, atau panjang gelombang dibagi dengan periodenya. Maka persamaan yang digunakan pada percobaan ini yaitu V sama dengan lambda F sama dengan lambda per T. Nah, ini ada bentuk-bentuk pola Lissajous. Di sini ada miring kanan, ada juga miring kiri, kemudian ada lingkaran, ada elips, dan lain sebagainya. Lalu untuk alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan ini diantaranya yang pertama ada osiloskop dual trace, kemudian ada audio generator, amplifier, mikrofon, speaker, kabel penghubung, rel penggaris, dan yang terakhir ada power supply. Ini untuk skema percobaan yang kami gunakan pada percobaan ini. Lalu di sini ada prosedur percobaan. Yang pertama, nyalakan power supply, kemudian rangkai alat seperti skema percobaan tadi, lalu set osiloskop pada mode XY dan atur frekuensi audio generator antara 2,5 sampai 5 kHz. Lalu atur amplitudo dari sinyal input sinusoidal sedemikian rupa sehingga pada layar tampilan osiloskop tampak gambar elips. Kemudian speaker dipasang pada dudukannya dan letakkan pada trail dengan posisi tetap. Mikrofon dipasang pada dudukannya dan letakkan pada rail sedemikian rupa hingga kedudukan mikrofon ini terhadap speaker dapat diubah-ubah. Lalu gerakan mikrofon ke arah speaker sambil amati layar tampilan osiloskop. Ketika layar tampilan menunjukkan gambar garis lurus, miring kiri atau miring kanan, dan ukur jarak antara mikrofon dengan speakernya. Lalu gerakan lagi mikrofon ke arah speaker hingga pada layar tampilan osiloskop tampak gambar garis lurus lagi, baik itu miring kiri ataupun miring kanan, dan ukur kembali jarak antara speaker dengan mikrofon tersebut. Lalu ubah frekuensi audio generator pada harga lainnya dan ulangi langkah-langkah sebelumnya. Yang terakhir, catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Nah, ini ada data percobaan yang kami peroleh. Untuk temperaturnya itu 24 derajat Celcius. Di sini kami mencatat frekuensinya, lalu ada miring kanan, miring kiri, dan untuk delta. Delta itu miring kanan dikurangi miring kirinya. Ini untuk frekuensi 2,5 kHz, ini 3 kHz,
lalu ada 3,5 kHz, dan sampai 5 kHz. Nah, dalam percobaan ini, kami mengolah data menggunakan analisis data secara analitik dan juga secara grafik. Pada analisis data secara analitik ini, datanya diolah menggunakan persamaan yang ada pada dasar teori sebelumnya, yaitu menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F. Nah, ini untuk tabel keseluruhan setelah dilakukan pengolahan data menggunakan persamaan tersebut. Untuk frekuensi 2500 ini didapatkan V-nya sebesar 370, lalu untuk 3000 didapatkan 348, pada 3500 itu 364, pada 4000 itu 344, lalu pada 4500 itu 360, dan pada 5000 Hz itu 370 meter per second. Jadi untuk rata-rata V-nya itu sebesar 359,33 meter per second. Di sini kami juga menghitung nilai mutlak V dikurangi rata-rata dari V-nya, lalu dikuadratkan dan dijumlahkan. Ini untuk menghitung ketidakpastian. Nah, jadi nilai rata-rata cepat rambat bunyi di udara pada pengolahan data secara analitik ini yaitu sebesar 359,33 meter per second. Lalu untuk ketidakpastiannya ini 4,52, dan untuk persentase kesalahan relatifnya itu sebesar 1,26%, dan untuk persentase kesalahan akurasinya itu sebesar 4,03%. Nah, kemudian di sini ada analisis data secara grafik. Dari persamaan sebelumnya dapat dibuat grafik panjang gelombang terhadap periode atau grafik lambda sama dengan fungsi dari periode. Lalu dengan menggunakan bantuan aplikasi Origin Pro, dianalisis menggunakan linear fit-nya. Nah, ini untuk tabel data, ini untuk data-data yang kami gunakan untuk kami plot ke dalam grafik ini. Di sini ada frekuensinya, ini untuk lambdanya, dan untuk periode itu 1 dibagi frekuensinya. Nah, ini grafik yang telah kami plot dengan menggunakan bantuan aplikasi Origin Pro. Jadi berdasarkan hasil analisis data menggunakan Origin Pro, diperoleh gradien grafiknya itu sebesar 368,92 dengan standar errornya itu sebesar 19,49. Jadi nilai cepat rambat bunyi di udara pada percobaan ini dengan menggunakan grafik diperoleh V sama dengan 368,92 dengan ketidakpastian 19,49 meter per second. Untuk persentase kesalahan relatifnya itu sebesar 5,28%, dan untuk persentase kesalahan akurasinya itu sebesar 6,81%. Oke, di sini untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil eksperimen, cepat rambat bunyi di udara pada suhu kamar 24 derajat Celcius telah berhasil ditentukan menggunakan dua metode pengolahan data, yaitu analitik dan grafik. Pada metode analitik menghasilkan nilai cepat rambat bunyi sebesar 359,33 dengan ketidakpastian 4,25 meter per second. Dengan persentase kesalahan relatifnya itu sebesar 1,26% dan persentase kesalahan akurasinya itu sebesar 4,03%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode analitik ini memiliki keakuratan yang baik terhadap nilai literatur, yaitu sebesar 345,4 meter per second. Lalu untuk metode grafiknya ini menghasilkan nilai cepat rambat bunyi sebesar V sama dengan 368,92 dengan ketidakpastian 19,49 meter per second. Dengan persentase kesalahan relatifnya itu sebesar 5,28% dan persentase kesalahan akurasinya itu sebesar 6,81%. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.